Halo guys, kembali dengan saya di sini dan hari ini kita akan kembali melanjutkan gameplay dari Warrior Orochi 3 Battle Oeda Castle ya. Kastil bersama dengan Wang Yu Kaguya dan bukan ya Madai ya, satu lagi Madai dan juga Tiwang atau Taiwang gitu kan. Untuk entahlah ngapain kita di sini, tapi bagi lu udah sudah main pasti lu tahu di sini tuh kita ngapain aja dan bagaimana gitu ya kan keadaannya. Partnernya di sini ada Kaguya. Oke, alright. Astaga, jadi gue juga mau bilang terima kasih banget untuk 47 subscribernya. Gue bener-bener nggak percaya banget. Alhamdulillah 47 kan sebuah perayaan. Bentar lagi 70, habis 70 80, habis 80 90, habis 90 100 200 300 400 500 sampai 1000 ya guys ya. Terus support saya agar saya cepet bisa mewujudkan mimpi saya. Mimpi saya tuh sederhana, main game tapi dibayar. Nah itu dia mimpi saya ya. Buat anda semua yang nggak tahu kenapa saya mulai upload video di YouTube itu karena mimpi saya tuh main game cuman dibayar. Nah itu mimpi saya gitu loh. Dan juga untuk beberapa hal kayak kemarin atau tadi itu yang gue streaming dan lu pada minta gue untuk Saweria dan segala macamnya, itu sebenarnya gue kagak bisa masang karena gue streaming atau live streaming itu bukan untuk ngincer ada orang gabut terus nge-Saweria gue, bukan. Meskipun semua orang pasti mau di Saweria gitu kan sama orang gak dikenal gitu kan, entahlah apapun tujuan gitu kan. Tapi sekali lagi kembali bahwa saya tuh streaming itu hanya untuk menunjukkan terima kasih saya gitu loh kepada lu semua yang udah subscribe gitu kan. Lu semua yang subscribe, lu semua yang terus nonton video gua, like video gua dan segala macam di video gua ya kan. Gua live streaming, gua ngasih tahu bahwa ini gua gitu loh. Gue tuh ada, nggak cuman kayak upload udah enggak. Gue itu pengen apa sih namanya, gue tuh pengen banget bangun komunitas gitu, komunitas dinasti warrior kayak komunitas warrior Orochi kayak, karena ya zaman sekarang udah jarang banget ada orang yang main warrior Orochi dan segala macamnya gitu kan, karena satu hal karena bosan itu aja intinya. Tapi gue pengen banget bangun komunitas kita, komunitas game PSPP, komunitas game HP, komunitas apapun pokoknya itu ya kan. Game-game yang bisa dimainin ibaratnya kan, ibaratnya kayak begitu. Gue pengen bangun komunitas yang gak toksik, komunitas yang baik, komunitas yang oke gitu kan, sampai nanti gue bisa gitu ya kan, dapet gitu kan monetisasi channel gue ya kan. Dan gue akan bahagia banget bahwa kita bisa ibaratnya apa sih, bangun komunitas yang gede banget gitu kan, kayak youtuber sebelah ataupun yang udah tua gitu kan. Bangun komunitas kita, komunitas game HP segala macam, mau itu dinasti warrior, warrior Orochi, samurai warrior, basara gitu ini ibaratnya. Dan I'm happy gitu, gue suka hal dengan hal seperti itu. Gue mau YouTube tuh seperti itu karena mimpi gue tuh pengen main game tapi dibayar, ibaratnya kayak gitu. Game-game yang gue suka gue mainin gitu ya kan. Dan I don't speak, gue nggak terlalu suka jika ada orang komen itu nawarin game. Gue nggak mau itu. Ada misalnya ada lu kalau terus komen bang main game ini ya oke, gue hargai gitu loh komentar lo. Cuman mungkin kalau game yang nggak gue suka juga nggak akan gue mainin. Oh ya BTW juga uploadan kemarin gitu kan, uploadan short gitu kan, pilih game bully atau game GTA San Andreas gitu kan buat lu semua. Untuk game pertama gue permain sebetulnya game gameplay Basara PSPP itu yang Classical Heroes tuh gue udah agak bosen mainnya. Jadi gue pengen ganti game baru kayak bully atau GTA gitu kan. Gue lagi nyobain juga settingnya gitu kan. Kalau kagak berhasil ya gue mainnya GTA Vice City Story yang ada di PSPP. Kalau GTA San Andreas atau bully nggak berhasil ya gue main yang GTA Vice City Story gitu kan, buat lu semua yang kagak tahu ibaratnya. Dan apa lagi ya, intinya sih buat lu komen-komen buat komen-komen di live streaming juga yang komen tentang apa sih namanya sih, yang komen tentang kerjaan gua atau kehidupan gua itu nanti aja. Kalau gua udah dapat 1000 subscriber baru gue bikinin draw my luck segala macam ya kan, buat itu semua yang kepo banget. Cuman yang menjadi permasalahan saya, kenapa anda nonton gitu cuman
1 menit 2 menit gitu kan, 30 detik lagi apa, nonton itu sampai selesai bangsat, ibaratnya kayak begitu gitu, supaya lu tahu apa yang gue omongin dan apa yang gue bahas gitu loh, supaya lu semua tuh ngikut gitu loh, ngikut buat komen gitu loh. Ada kesalahan kah dalam kata-kata aneh gitu kan, ibaratnya kayak begitu. No, nothing happen to do it gitu ya kan, nothing happen to doing ibaratnya. Jadi come on lah, banyakin lagi, ajak orang atau siapa perlu subscribe channel gua gitu. Terus lu nonton video gua tuh nggak cuma 5 lagi, nggak cuma 2 menit atau 30 detik, anjing memang lu. Gue bikin video lama-lama nontonnya segitu, astaga. Kenapa nontonnya begitu bosan gue ngobrol apa, makanya kan kalau gue ngobrol tuh lu gedein tuh volumenya, lu pakai handphone, lu tahu apa yang saya omongin di sini bangsat, ibaratnya kayak begitu. Dan juga untuk battle kali ini itu juga kembali lagi ke battle dan walkthrough yang gue mainin, game yang gue mainin. Jadi The Battle of Ueda. Tahu guys. Oke. Saya menguap. Oke, jadi The Battle of Ueda Kastil ini gitu kan, di ini. Jadi sini kita untuk ngejagain pintu atau segala macam yang berenergi sihir oleh Kaguya, kata Kaguya sebenarnya. Jangan sampai terbuka atau misi gagal, atau sebenarnya sih di dalam apa sih sebutannya si eventnya, kalau Kaguya mati sama si apa ya satu lagi ya, Tachibana ya kalau nggak salah, atau Huanggai mati tuh game tamat, maksudnya game over, jadi kita harus ngulang lagi dari awal. Nah itu ini soalnya game Warrior Orochi tuh game dari Tekomako ini tuh easy-nya tuh kadang kebina-bina luar biasa, bana-bana gitu kan, banana gitu ibaratnya, kayak what the heck gitu ya kan. Susahnya tuh minta ampun, jadi lu anggap enteng game buatan dari Tekno atau ke Komeko gitu ya kan. Susah bro, lu pernah main Dynasty Warrior 5 nggak? Dynasty Warrior 5 terus lu mode hard gitu kan, lu main tuh ngejerit kesakitan lu. Warrior Orochi 2 tuh lu main mode hard gitu ya kan, gue yakin lu terangsang luar biasa tuh main game kayak gituan. Gue yakin meninggal main kayak gituan. Gak ngotak ibaratnya kayak begitu. Ayo buat tanya kenapa saya nggak naik kuda, karena si Wang Yu tuh tipe speed, jadi nggak usah naik kuda, ibaratnya kayak begitu. Oke. Lalu guys, saya menguap, maklum agak ngantuk gitu ya kan. Jadi kembali ke topik pembicaraan kita tentang masalah sekolah itu. Nah, untuk nonton please, kalau nonton itu jangan cuma 30 detik 50 detik gitu kan. Lo ngapain nonton short gitu ya kan, keguna anjing, ibaratnya kayak begitu. Astaga, terang banget Wang Yu, terang banget anjing tadi. Oke, jadi sekarang saya di mana? Oke, ini agak sedikit lama juga nih untuk ngebunuhin semua musuh-musuh nih. Astaga, yaudah. Ada tuh. Ya kamu dasar. Kita harus ke bawah juga ini. Ya sabar di Tachibana, tunggu. Masalah di sini juga ada nih, soalnya gue pernah mati juga di sini berapa kali nih gara-gara lawan si siapa ya, lupa gue di sini. Mati sendiri sih gara-gara officer budugan itu, karena apa sih, karakter gue tuh masih levelnya rendah banget, ibaratnya senjatanya juga gak ada sakit anjing. Kayak senjata prematur gak jelas. Astaga, gantung kena. Gue pikir gak kena tuh. Apa namanya? Wah, lupa gue pegangan. Kalau sampai coplok gue mati. Sumpah Mandai gak punya senjata lagi, senjatanya cuma koas gitu kan, ibaratnya kaguna. Yang ngobrolin tentang streaming kemarin, gue juga sangat terima kasih banget bahwa lo ternyata pada hari Minggu tuh pada gabut dan tugas turun di rumah hingga gue streaming, dan juga lo pada nonton. Jadi gue terima kasih, dan gue minta maaf banget bahwa pas gue streaming itu videonya kayak ngeblank, ngelehong, ngesong gitu kan, karena VGA dan segala macam drag vision gitu kan yang terjadi di dunia yang bullshit ini. Tapi it's not good gitu ya kan, dapat banyak buat kerja dan juga hadiah.
Aduh nih Kaguya nih lagi ngeselin nih. Kaguya mau kemana nih Kaguya? Halo. Kita ke bawah ya Kaguya, sumpah sih. Ini Kaguya dikasih mukjizatnya, Allah nih. Suka ngeleneh sedikit gitu kan. Jadi bagaimana yang jelasinnya ya? Agak susah juga. Dan gua main ini juga harus berapa lama anjing, gue capek banget ini. Aduh. Wang Yu ini kapan nih muncul si goblok ciut gitu kan. Iya Kaguya yuk ke tengah yuk. Gue tahu lu merasakan sesuatu energi yang begitu kuat, jadi makanya kita ke tengah. Ayo ke tengah bro. Wah hamu ya. Ini berapa lama lagi gue harus main? Sumpah dah. Ntar sabar gue nyampe. Ini juga ini rombongan Hindu nih. Astaga, masih Kemayoran dong. Nah, di Cina di kan. Aduh astaga. Who is that gitu loh. Siapa tuh? Oh, si budugan bajingan kresek yang kagak punya moral lah hati. Kepergian gitu kan ibaratnya. Halo. Kayak jadi maaf. Nah tadi gue agak sedikit lama untuk ngobrolnya gitu. Jadi kembali lagi ke ceritanya. Jadi sini Simin atau gue panggil aja Om Yoji ya. Si Om Yoji ini datang dari dimensi yang berbeda, datang ke sini karena merasakan pergerakan waktu yang salah. Kita tahu bahwa Yamato no Orochi atau Hydra berkepala 7 itu, budugan itu loh. Dia tuh monster pemakan waktu gitu loh. Makanya di sini si Om Yoji ini datang ke sini untuk kayak ngebantuin atau ibaratnya kayak begitu ya awalnya. Awalnya sih Kaguya masih Om Yoji ini kenal karena masih sama legendanya Jepang, masih satu legenda dengan Jepang. Kalau Fuxi, Tewang sama si siapa tuh satu lagi yang bawa pedang tuh kayak itu satu legenda sama Cina gitu ya kan, legendanya satu sama Cina. Masih satu server sama legenda Cina gitu loh. Legenda Cina sama pejuang Cina itu lu harus bedain guys. Pejuang sama legenda atau tokoh mitos itu harus bedain. Kaguya the Princess of Moon itu bukan tokoh legenda kayak Nobunaga, bukan. Itu kayak semacam cerita apa ya, kayak macam cerita rakyat lah, kayak macam cerita rakyat nih. Tiwang, Fuxi gitu ya kan, itu juga cerita rakyat Cina kalau nggak salah sih. Gua juga kagak terlalu ngerti soalnya gua juga belum main nih. Dynasty Warrior juga mendalami tentang cerita-cerita dari The Three Kingdom gitu lah ya kan. Terakhir main gua tuh di PS3 sama PS2 itu Dynasty Warrior 5 sama Dynasty Warrior 8 Extreme Legend itu doang sih. Pertama gua mainnya yang Story of Lubu gitu ya kan, karena Lubu is the best. Lubu sakit gitu kan, kudanya red lagi. Keren banget tuh. Makanya gue kagak terlalu tahu untuk yang ini apa sih, cerita rakyat dari tokoh cerita rakyat gitu kayak Om Yoji, Asaimen gitu ya kan, terus Kaguya, Fuxi, Tiwang, Yamato no Orochi ya kan, segala macamnya, Kaguya, The Moon gitu kan ibaratnya. I don't know gitu kan. Kita nikmati aja gamenya sambil dapat pelajaran sejarah. Gue harap sih Indonesia bisa bikin game kayak begini sih. Bikin game gitu kan untuk kita nikmati di Nintendo Switch atau di apa gitu kan, di PSVP, di PS2, PS3, PS4, PS5 gitu ya kan. Nggak apa-apa lah bikin zaman sekarang bikin game untuk PS2 nggak apa-apa harusnya sih. Jangan takut nggak laku, soalnya PS2 sini masih banyak yang main loh. Jangan salah, PS2, PS3 masih banyak yang main. Kenapa nggak bikin game untuk PS3 ya kan? Nggak usah terlalu ribet-ribet untuk bikin game PS5 dan segala macam tetek bengeknya ya kan. Kenapa nggak bikin game PS3 atau PS3 atau PS2 atau PS4 gitu ya kan? Tentang sejarah Indonesia kayak gini aja, kayak Dynasty Warrior sama Samurai Warrior atau kayak Basara gitu kan ibaratnya. Soalnya sih nggak terlalu muluk-muluk banget ya. Soalnya sih game-game kayak Mobile Legends juga lokal seharusnya sih gue harap sih daripada kontes di MOBA sih lebih bagus kontesnya di konsol sih, kayak di Xbox gitu ya kan, atau di PC ya kan. Bikin game kayak begini nih rasanya enak. Gue juga pengen tuh bikin script untuk game itu rasanya enak tuh.
ngegambar desain tuh karakternya kayak Sultan di Indonesia gitu kan, pakai pakaian keren, baju baja gitu kan. Sejarah cuman fantasi begini. Ini kan Warrior Dinasti Warrior sama Warrior kan fantasi, cuman balut sejarah. Ke bahasa Arab Basar kan fantasi, cuman sejarah. Belum sejarahnya agak sedikit goblok ya. Kayak tada katanya robot lah, terus mau gue cewek kada cewek lah segala macem. Makanya harusnya sih Indonesia bisa bikin sih game kayak bernuansa sejarah kayak begini, kayak battle. Harusnya sih bisa sih bikin, nggak mungkin nggak bisa. Mungkin gara-gara malas dan nggak punya dana. Gak ada orang kaya yang mau bikin game kayak begini gitu lah. Makanya, dan juga gue nggak tahu tuh kayak apa sih ini siapa sih, Capcom apa ini yang bikin Tekno ya, Capcom bodoh amat lah gue mau ngomong apa. Yaudah kita langsung lawan si Yuan si Nobel, pria is Nobel gitu kan, bukan tompel, Nobel. Ini gue yakin nih ngalahinnya susah nih. Nih makan, astaga, jadi kiri kanan belakang dong, gila. Ampun, kabur. Aduh, kabur. Kita musuh sambil kabur guys. Nih lu makan nih, main golf nih. Aduh, si anjing doang. Ke belakang lagi tuh. Ampun, ayo jalan-jalan. Madai, ayo tiwang, keluarkan jurusmu tiwang. Nih. Kagak kena anjing. Si budugan itu malah nganclok. Yaudah langsung lah kita tri musuh. Nyebelin sumpah, kenapa sih? Agak sebel juga ya. Suka kabur kagak jelas juga nih. Ini langsung mati please ah. Yuan ini darahnya ketebalan guys, musuhnya juga sakit. Kalau lu kena musuh si Yuan langsung mati lu, gue yakin. Karena musuhnya tuh kayak santet anjing, kagak jelas. Gue udah ngajau juga langsung mati gue. Aduh, belum mati juga lagi nih orang. Aduh, dia musuh lagi. Jalan-jalan gua harus sejalan. Kita jalan jangan lupa jalan. Jalan lari. Kita lari. Ayo nih kagak mati, astaga. Ya ampun, Yuan, astaga. Bukannya mati nih. Mati please. Akhirnya mati. Lu mati. Makan tuh Yuan tuh. Yuan Su, Yuan Seng, Yuan Song, Yuan Chong, Cing Chong, gitu. Budugan, kayak anjing, kayak kucing gitu ya kan. Dasarnya udah ujing. Iya Aseme itu Om Yoji lah gue panggilnya. Lu Om Yoji dah. Titik lu Om Yoji, nggak usah ngomong bacot gitu ya, kediparan. Gatal deh. Seme Wang Yu, gila. Yo Tachibana. Ya kayak emang sejarah Jepang ini, Asemen dan Wang Yu. Oke. Makasih guys bagi yang sudah nonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.